Bab 340. Merebut tambang batu bara. Kedua belah pihak bertempur mati-matian sepanjang hari. Beberapa pasukan dinasti Daxia dikepung dan dikalahkan dengan kerugian yang sangat besar. Namun, perlawanan terakhir mereka juga memberikan kerugian besar bagi pasukan kavaleri Turkestan. Bagaimanapun, jika mereka mendekat sedikit saja, mereka langsung disambut dengan granat. Hal itu membuat pasukan kavaleri Turkestan tidak bisa bertahan. Lin Hai terus mengikuti Cao Yao. Dia beberapa kali mencoba mencari kesempatan untuk melarikan diri, tetapi Cao Yao selalu mengawasinya dengan ketat. Pertempuran berlangsung selama 2 hari, dengan hasil yang berimbang di kedua belah pihak. Mereka pun mulai memahami taktik bertarung lawan. Saat pasukan kavaleri Turkestan mendekat, pasukan Daxia akan segera mundur, menghindari pertempuran langsung. Namun, jika mereka terkepung oleh pasukan kavaleri Turkestan, mereka akan menyerang dengan sekuat tenaga, mengorbankan diri bersama musuh. Melihat pertempuran yang begitu brutal, Lin Hai berpikir, setelah pulang, ia harus menciptakan senjata yang lebih kuat untuk mengalahkan Turkestan, sehingga dapat mengurangi jumlah korban di pihak Daxia. Setelah mengalahkan Turkestan, negara-negara kecil lainnya tidak akan mampu melawan dinasti Daxia. Beberapa kuda cepat tiba di tenda dengan napas terengah-engah. Mereka langsung berlutut di depan Cao Yao, "Yang Mulia Putri, tambang batu bara kita telah direbut oleh dinasti Daxia." Cao Yao sangat terkejut. "Apa yang kamu katakan? Bagaimana mungkin mereka tahu tentang tambang batu bara kita?" Cao Yao langsung menatap tajam ke arah Lin Hai. "Apakah kamu yang memberitahu mereka?" Lin Hai mengangkat bahu dan berkata, "Di antara semua orang di sini, harusnya aku yang paling tidak mencurigakan. Aku selalu diawasi oleh kalian, bagaimana mungkin aku bisa membocorkan informasi? Pastilah kamu, tidak mungkin ada orang lain lagi, tidak akan ada pengkhianat di antara pasukan Turkestan." Cao Yao menatap Lin Hai dengan penuh keyakinan, jika Turkestan kehilangan tambang batu bara ini, akibatnya akan sangat serius. "Baiklah, kalau kamu curiga padaku, bunuh saja aku." Lin Hai tidak mau mengaku, karena mereka tidak memiliki bukti. "Ayo, segera ke tambang batu bara." Cao Yao memberi perintah, membawa seluruh pasukannya menuju tambang batu bara. Lin Hai diam memperhatikan wajah Cao Yao yang tampak marah. Jangan dia benar-benar akan membunuhku," pikir Lin Hai dalam hati. Setelah menerima laporan bahwa pasukan Turkestan bergerak menuju ke tambang batu bara, Lin Tiangui segera memerintahkan pasukannya untuk mengejar mereka. Kedua belah pihak berlomba dengan waktu. Jika pasukan Turkestan tiba lebih dulu, mereka pasti akan melancarkan serangan besar-besaran, dan dengan 10.000 pasukan, mereka mungkin tidak akan bisa bertahan. Jadi, kedua belah pihak berlomba untuk mencapai lokasi pertambangan lebih dulu. Siapapun yang tiba lebih dulu akan memiliki kesempatan untuk menang. Sepanjang perjalanan, Cao Yao sangat marah dan tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Lin Hai. Bahkan saat makan, mereka hanya berhenti sebentar untuk memberi kuda istirahat. Akhirnya, mereka tiba di tambang batu bara terlebih dahulu. Pasukan Daxia telah merebut tambang batu bara sepenuhnya, menyelamatkan semua tawanan, dan mempersenjatai mereka untuk membantu pertahanan. Mereka juga menggali banyak lubang di depan tambang agar pasukan kavaleri tidak bisa menyerang. Cao Yao segera memberi perintah untuk menyerang tanpa berhenti. Anak panah ditembakkan tanpa henti ke arah depan. Pasukan Daxia membalas dengan meriam, yang jarak tembaknya lebih jauh dan berhasil membunuh banyak pasukan Turkestan. Setelah setengah hari, mereka tidak bisa menembus pertahanan Daxia, karena jalan di depan sudah hancur. Hal ini membuat pasukan kavaleri tidak bisa melakukan serangan cepat. Jika mereka mendekat, mereka akan diserang oleh granat pasukan Daxia. Setelah setengah hari berlalu, pasukan Lin Tiangui akhirnya tiba. Cao Yao terpaksa memerintahkan pasukannya untuk mundur. Saat ini, Lin Hai merasa sangat gembira karena setidaknya para tawanan telah diselamatkan dan tidak akan menderita lagi. "Kita sebaiknya mundur sekarang, semua pasukan Daxia sudah tiba. Sudah tidak mungkin lagi untuk merebut kembali tambang batu bara ini. Sebaiknya kita segera kembali untuk membantu pertahanan ibu kota, sebelum Yuhuasi benar-benar merebut kerajaan kalian," saran Lin Hai. "Tidak semudah itu. Jangan pikir aku tidak punya persiapan," jawab Cao Yao dengan dingin. "Persiapan apa? Dalam situasi seperti ini, apalagi yang bisa kamu siapkan?" Lin Hai bingung, tidak bisa membayangkan apa yang dimiliki Turkestan sebagai kartu as. "Lihatlah nanti, kamu akan tahu." Cao Yao memandang jauh ke depan, sepertinya sedang menunggu seseorang.
Lin Hai berpikir sejenak, lalu dia terkejut. Apakah kamu memanggil bantuan dari negara lain? Xiao Yao tersenyum percaya diri, melihat Lin Hai yang terkejut. Tepat sekali, aku sudah memanggil pasukan dari kerajaan Jin dan beberapa negara lainnya untuk membantu melawan kalian, dinasti Daxia. Mereka tahu bahwa jika dinasti Daxia menjadi terlalu kuat, mereka tidak akan mendapatkan keuntungan lagi, jadi mereka pasti mengirim pasukan untuk membantu. Hanya ada 50.000 pasukan Daxia di sini, jika kami bisa mengepung mereka, maka kami bisa menghancurkan mereka, kata Xiao Yao dengan bangga. Lin Hai benar-benar tidak menduga hal ini. Aku benar-benar tidak memikirkan hal ini. Hebat sekali, aku mengaku kalah. Dalam hatinya, Lin Hai terkejut karena tindakan Xiao Yao begitu cepat, bahkan menyembunyikannya darinya hingga saat ini. Bahkan jika Lin Tiangui diberitahu sekarang, semua sudah terlambat. Meskipun Lin Tiangui dan pasukannya bisa bertahan dengan menggunakan granat dan meriam, mereka akan terkepung di tempat yang terpencil ini tanpa pasokan makanan, dan dalam beberapa hari saja moral pasukan akan runtuh semua. Lin Hai telah memikirkan segala kemungkinan, tetapi tidak menyangka bahwa negara musuh akan begitu cepat mengirim pasukan bantuan. Dia mulai berpikir cara untuk melarikan diri dan membantu Lin Tiangui. Karena bagaimanapun juga, dia harus menembus pengepungan ini secepat mungkin. Jangan berpikir untuk menyampaikan pesan lagi. Mulai sekarang, setiap gerakanmu akan diawasi ketat oleh kami, dan kamu tidak akan bisa bergerak sedikit pun. Ayahku juga akan menahan pasukan Yuhuasi, jadi mereka tidak mungkin bisa membantu Lin Tiangui. Jika kita berhasil menghancurkan pasukan Lin Tiangui yang berjumlah 50.000 orang ini, dinasti Daxia tidak akan mampu bangkit kembali selama bertahun-tahun, kata Xiao Yao dengan dingin. Mana mungkin, aku hanya menonton saja. Siapapun yang menang, aku ikut dengan mereka. Kalian silakan bertarung sekuat tenaga, aku hanya menonton saja, kata Lin Hai sambil tersenyum. Namun, di dalam hatinya, ia merasa sangat khawatir. Ia hanya berharap Lin Tiangui tidak terus bertahan, tetapi segera mencari cara untuk menerobos pengepungan. Tak lama kemudian, sekelompok pasukan kavaleri tiba, berjumlah lebih dari 20.000 orang. Pasukan bantuan dari kerajaan Jin adalah yang pertama tiba, mereka tampak sangat ganas. Berikutnya, pasukan dari berbagai negara terus berdatangan, dan mereka berhasil mengumpulkan 12.000 prajurit, mengepung pasukan Lin Tiangui yang berjumlah 50.000 orang. Meskipun setelah menambahkan tawanan yang berhasil diselamatkan, pasukan Daxia mencapai 60.000 orang, mereka masih kalah jumlah dari pasukan musuh. Yang lebih parah, tidak ada tembok pertahanan di sini, dan mereka dapat diserang dari segala arah oleh pasukan kavaleri Turkestan. Dalam kondisi medan seperti ini, akan sangat sulit untuk bertahan. Bab 341. Bertani. Setelah Xiao Yao mempersiapkan pasukannya, dia segera mengirim seorang utusan untuk menyampaikan pesan. Lin Tiangui dan semua pasukannya diberikan kesempatan untuk menyerah, atau mereka akan dikepung dan dibinasakan di sini. Namun, Lin Tiangui tidak menanggapi mereka. Tak disangka, pasukan bantuan Turkestan datang begitu cepat. Apakah ada kabar dari Yuhuasi? Tanya Lin Tiangui. Saat tiba, mereka sudah mengirim pengintai untuk menyampaikan pesan ke Yuhuasi. Tapi dengan jarak sejauh ini, perjalanan bolak-balik setidaknya akan membutuhkan waktu beberapa hari. Belum diketahui apakah Yuhuasi bisa datang tepat waktu. Jika kedua pihak bisa bersatu, mereka masih punya peluang untuk mengalahkan musuh. Yang mulia, musuh telah mengepung kita sepenuhnya. Pengintai kita tidak bisa menembus pengepungan, jawab salah satu prajuritnya. Baiklah, kita tunggu saja. Persediaan makanan kita bisa bertahan untuk beberapa hari, biarkan semuanya makan seperti biasa. Namun, untuk air harus dijatah setiap hari. Lin Tiangui memutuskan untuk bertahan sambil menunggu bantuan. Dia lebih mahir dalam bertahan daripada menerobos pengepungan pasukan musuh. Meski jumlah musuh 2 kali lipat lebih banyak, dia tetap yakin bisa bertahan. Namun, satu-satunya masalah adalah persediaan makanan yang sudah akan habis, dan persediaan air sangat terbatas. Mereka hanya bisa bertahan 3 hari. Jika dalam 3 hari tidak ada bantuan, akibatnya akan sangat fatal. Terutama karena medan ini sangat kering, dan di bawah tanah penuh dengan batu bara, sehingga tidak memungkinkan untuk menggali sumur. Pasukan sekutu musuh tidak hanya mengirimkan pasukan, tetapi juga membawa banyak anak panah. Mereka berencana untuk memanfaatkan serangan jarak jauh dan mengepung pasukan Xia hingga mati kelaparan di sini. Xiao Yao memerintahkan Lin Hai untuk tinggal di tenda, tidak boleh keluar,
sementara dia pergi sendiri untuk mendiskusikan strategi perang dengan para jenderal dari beberapa negara sekutu. Lin Hai dijaga dengan ketat, tidak mungkin bisa melarikan diri, dia hanya bisa berharap pada Lin Tianhui dan Yu Huasi. Tidak lama kemudian, terdengar pasukan sekutu Turkestan mulai menyerang pasukan Daxia. Ribuan anak panah ditembakkan ke arah kamp pasukan Daxia. Pasukan di belakang mereka meratakan medan dengan menimbun tanah di medan yang tidak rata. Rencana mereka untuk meratakan tanah adalah untuk memulai serangan besar-besaran. Lin Tianhui tidak tinggal diam, dia membalas serangan menggunakan meriam dari kejauhan. Setiap kali musuh masuk dalam jangkauan, mereka akan menggunakan menembakan panah dengan busur otomatis. Dan mengirimkan beberapa pelempar granat untuk menyerang musuh yang lebih jauh. Kedua belah pihak saling serang, tetapi belum mengerahkan kekuatan penuh. Tujuan pasukan Turkestan sangat jelas, mereka ingin menguras sumber daya pasukan Daxia. Dengan persediaan makanan dan air yang terbatas, pertempuran akan mempercepat habisnya sumber daya tersebut. Awalnya, pasukan Daxia masih bisa menahan, tetapi seiring dengan diratakannya medan, ancaman dari serangan anak panah semakin besar. Pasukan kavaleri dari beberapa negara sekutu menyerang secara bergantian, membuat pasukan Daxia kewalahan. Dengan hujan anak panah yang terus-menerus, banyak korban mulai berjatuhan. Pertempuran semakin lama semakin brutal, dari pagi hingga malam, pertempuran berlangsung terus tanpa henti, bahkan di malam hari, pasukan musuh tetap menyerang secara bergantian. Lin Hai duduk di depan tenda, melihat pasukan Daxia yang berada sangat dekat dengannya. Dia sangat cemas, ingin membantu, tetapi dijaga dengan sangat ketat. Saudara Yu, masa depan Daxia bergantung sepenuhnya padamu. Semoga kamu cepat menyadari situasi ini dan segera mengirimkan bala bantuan. Lin Hai hanya bisa berdoa dalam hati. Andai saja mereka melatih beberapa burung merpati pos, mungkin pesan bisa disampaikan dengan lebih mudah. Keesokan harinya, pasukan gabungan Turkestan mulai melancarkan serangan lagi. Pasukan mereka dibagi menjadi 8 bagian, menyerang dari segala penjuru. Mereka berusaha menguras bubuk mesiu dan anak panah pasukan Daxia. Setelah semua persediaan bubuk mesiu dan anak panah habis, pasukan kavaleri musuh akan melancarkan serangan terakhir. Lin Tianhui mulai menyadari ada yang tidak beres. Pasukan Turkestan sudah memahami kelemahan senjata api, jadi mereka menggunakan busur panjang dengan jangkauan lebih jauh untuk menguras sumber daya Daxia secara perlahan. Setelah semua granat dan amunisi meriam habis, situasinya akan menjadi sangat berbahaya. Semua orang dengar, kecuali musuh sudah sangat dekat, jangan gunakan granat atau meriam. Tunggu sampai mereka benar-benar dekat, baru kita serang mereka dengan granat dan meriam. Sebelum itu, hanya boleh menggunakan anak panah untuk membalas serangan. Pasukan kavaleri Turkestan melihat pasukan Daxia sudah tidak menggunakan granat dan meriam lagi, mereka pun menyerang dengan lebih ganas. Tanpa senjata api, pasukan Daxia menyadari bahwa kekuatan mereka jauh di bawah Turkestan. Pertahanan menjadi sangat berat. Jika bukan karena medan di depan sudah rusak, mungkin pasukan musuh sudah berhasil menyerbu mereka. Yang mulia, jika begini terus, kita tidak akan bisa bertahan. Jumlah musuh terlalu banyak, dan serangan mereka semakin kuat. Mungkin kita harus memasang meriam lagi, kata seorang wakil komandan dengan wajah cemas. Tidak, kita harus membuat musuh berpikir bahwa bubuk mesiu kita sudah habis. Kita hanya akan mengeluarkan senjata itu ketika mereka benar-benar melancarkan serangan penuh. Itu satu-satunya cara untuk memberikan pukulan telak kepada pasukan musuh. Jika kita menghabiskan semua bubuk mesiu sekarang, kita tidak punya pilihan selain mati, jawab Lin Tianhui dengan wajah serius. Menatap ke depan, dia hanya bisa memperpanjang waktu, berharap Yu Huasi segera mengetahui keadaan ini dan mengirimkan bantuan. Semua pasukan kavaleri elit telah diserahkan kepada Yu Huasi, dengan harapan mereka bisa bergerak cepat. Jadi, sekarang yang bisa dilakukan hanyalah menunggu, melihat siapa yang lebih dulu mendapatkan bala bantuan. Cao Yao berada di samping Lin Hai, menyaksikan pertempuran di depan. Pasukan gabungan Turkestan terus menyerang kamp Daxia. Dengan dingin, Cao Yao berkata, hari ini aku akan menunjukkan padamu bagaimana aku akan menghancurkan Daxia sepenuhnya. Setelah ini, kamu tidak perlu berpikir untuk kembali ke Daxia lagi. Tinggallah di Turkestan dan jadilah suamiku. Sebelum ini berakhir, siapapun tak bisa memastikan hasilnya. Jawab Lin Hai dengan senyum. Baiklah, mari kita bertaruh. Jika aku bisa mengalahkan pasukan Xia, kamu harus tinggal di Turkestan dan menjadi suamiku dengan sepenuh hati.
Tapi jika kami kalah, maka aku akan membiarkanmu pergi, kata Xiao Yao. Dia berusaha mencari cara agar Lin Hai bersedia tinggal di Turkestan. Bagaimanapun, seorang Lin Hai lebih berharga daripada 10.000 prajurit. Baiklah, kita taruhan. Lin Hai tidak mau kalah. Jika Xiao Yao benar-benar menang, meski Lin Hai tidak mau, dia tetap tidak bisa kembali ke Daxia, jadi lebih baik bertaruh. Melihat keberuntungannya, Xiao Yao sangat senang mendengarnya. Dia segera memerintahkan serangan besar-besaran. Tekanan di pihak Lin Tianwei langsung meningkat. Mereka hampir tidak bisa menahan serangan. Jika pasukan musuh berhasil menerobos masuk ke dalam kamp, mereka tidak akan punya kekuatan untuk melawan lagi. Setelah beberapa kali serangan, Lin Tianwei berteriak, pasang meriam. Tembak, lemparkan granat L, bom. Bom, bom, suara ledakan bergema. Seketika, pasukan kavaleri musuh terlempar dan jatuh berantakan. Perintahkan kepada semua orang untuk tidak mundur. Serang. Pasukan Daxia pasti tidak memiliki banyak bubuk mesiu dan granat lagi, mereka tidak akan bisa bertahan lama. Teriakan perintah musuh menggema di langit, memacu semangat pasukan kavaleri musuh yang menyerang tanpa takut. Bab 342. Bala bantuan tiba. Granat tangan dan meriam telah menghancurkan banyak musuh, tetapi jumlah musuh benar-benar sangat banyak. Selain itu, tidak ada tempat berlindung dari serangan segala arah. Pasukan musuh berhasil menyerbu langsung ke dalam perkemahan. Kedua belah pihak terlibat dalam pertarungan sengit. Saat ini, meriam sudah tidak bisa digunakan lagi, bahkan ada prajurit kavaleri Turkestan yang nekat mencoba untuk merebut meriam, berusaha mengambilnya. Pasukan Daxia membentuk formasi, berusaha melawan dengan granat tangan dan panah. Mereka menahan serangan musuh dengan susah payah. Korban di kedua belah pihak sangat banyak dan tragis. Namun, pasukan musuh sama sekali tidak menunjukkan niat untuk mundur. Mereka memanfaatkan setiap kesempatan untuk membinasakan seluruh pasukan Xia, tidak peduli seberapa besar pengorbanan yang harus mereka derita. Lin Hai melihat situasi pertempuran di depan matanya dan mengerutkan keningnya. Apakah mungkin pasukan dinasti Xia benar-benar tidak akan mampu bertahan? Xiao Yao melihat ekspresi Lin Hai, dia justru merasa sangat senang. Sambil tersenyum, dia bertanya, bagaimana? Apakah kamu masih berpikir bahwa dinasti Xia masih punya kesempatan untuk membalikkan keadaan? Belum berakhir, aku yakin Raja Lin pasti bisa bertahan. Lin Hai, tentu saja, tidak akan menyerah sampai detik terakhir. Kalau begitu, tunggulah sebentar lagi. Tapi, bicara soal ini, kalau kamu mau pergi dan membujuk pasukan Daxia untuk menyerah, setidaknya kamu bisa menyelamatkan nyawa mereka. Lin Hai menggelengkan kepala dan langsung menolak. Raja Lin pasti memilih mati di medan perang daripada menyerah. Jika aku pergi dan membujuk mereka untuk menyerah, Raja Lin pasti akan sangat kecewa. Baiklah, aku akan berusaha untuk menjaga nyawanya. Bagaimanapun juga, sebagai seorang raja dari dinasti Xia, dia masih berguna. Xiao Yao sudah mulai memikirkan apa yang harus dilakukan setelah kemenangan. Saat mereka berdua sedang berbincang, tiba-tiba terdengar suara derap kuda dari kejauhan. Tanah bergetar ringan. Lin Hai dan Xiao Yao segera melihat ke arah itu. Mereka melihat debu yang berterbangan, seperti naga raksasa, bergerak cepat ke arah mereka. Lin Hai tampak sangat senang, pasti pasukan saudara Yu yang datang untuk memberikan bantuan. Pada saat ini, tidak mungkin ada bala bantuan lain, karena setidaknya separuh pasukan Turkestan sedang menyerang Lin Tianwei. Mereka tidak akan bisa menarik lebih banyak pasukan lagi untuk memberikan bantuan. Ekspresi wajah Xiao Yao langsung berubah, dan dia segera memerintahkan 30.000 pasukan terakhir untuk menghadang. Mereka harus menghentikan Yu Huasi secepatnya. Setelah menghancurkan pasukan Lin Tianwei, mereka baru bisa berbalik untuk menghadapi Yu Huasi bersama-sama. Di sampingnya hanya ada 100 prajurit pengawal yang melindungi Xiao Yao. Semua pasukan telah dikerahkan. Jika Yu Huasi bisa menerobos pasukan musuh dan datang memberikan bantuan, dinasti Xia pasti akan menang. Namun, jika pasukan Turkestan bisa mengalahkan pasukan Lin Tianwei dulu, maka mereka akan meraih kemenangan. Baik Lin Hai maupun Xiao Yao menjadi sangat tegang. Mereka melihat 30.000 pasukan Turkestan berlari ke arah Yu Huasi. Wajah Yu Huasi terlihat tanpa ekspresi. Dia tetap melanjutkan serangan ke depan. Ketika mereka sudah memasuki jangkauan panah, pasukan Turkestan segera menyiapkan busur. Dan melepaskan anak panah, pasukan Daxia tidak membalas, melainkan mengeluarkan perisai untuk bertahan. Banyak prajurit yang terjatuh dari kuda, tetapi tidak ada yang takut.
Setelah hujan panah pertama selesai, jarak antara kedua belah pihak hanya tinggal 20 langkah. Lepaskan panah. Yu Huasi memberi perintah. Barisan depan pasukan kavaleri segera mengeluarkan busur dan menembakkan panah dengan cepat ke arah musuh. Setelah 2 tembakan, mereka melambat, lalu barisan kedua maju ke depan untuk menembakkan panah. Panah itu melesat seperti belalang, terbang ke arah pasukan musuh. Dalam jarak sedekat ini, baju besi musuh tidak akan bisa menahan serangan, dan panah penembus baju besi itu dengan mudah menembus pertahanan pasukan musuh. Setelah semua anak panah ditembakkan, Yu Huasi memerintahkan pasukannya untuk melempar granat tangan. Dalam sekejap, formasi musuh hancur berantakan, orang-orang dan kuda jatuh terkapar, tidak bisa bertahan dan melarikan diri ke segala arah. Mereka tidak berani melawan pasukan Daxia secara langsung lagi. Cao Yao terkejut melihat situasi pertempuran ini. Dia tidak pernah menyangka 30.000 pasukannya akan kalah dengan begitu mudah. Lin Hai tersenyum senang, saudara Yu telah melatih pasukan ini dengan sangat baik. Disiplin militer mereka sangat tinggi, dan mereka sangat terampil dalam serangan dan pertahanan. Cao Yao tidak bisa menjawab, dia segera memerintahkan pasukannya untuk mundur. Kekuatan serangan pasukan kavaleri yang dipimpin oleh Yu Huasi benar-benar terlalu kuat, kekuatan pasukan Lin Tianhui tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Karena tidak bisa bertahan lagi, mundur dengan cepat adalah satu-satunya cara untuk mengurangi korban jiwa. Setelah mendengar perintah mundur, pasukan musuh segera mundur seperti air surut, berkumpul di sekitar Cao Yao. Yu Huasi mengejar pasukan musuh dan membunuh beberapa ribu prajurit lagi. Setelah itu, dia membawa pasukannya untuk bergabung dengan pasukan Lin Tianhui. Sepertinya aku menang taruhan, mari kita berpisah di sini. Lin Hai ingin pergi dengan menunggang kuda, jangan harap. Cao Yao menangkap Lin Hai dan menahannya di atas kudanya. Mundur, karena kemenangan sudah tak mungkin diraih, Cao Yao memimpin pasukannya untuk mundur. Dia sangat ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di ibu kota. 40.000 pasukan kavaleri Turkestan yang tinggal untuk bertahan tidak mampu menahan Yu Huasi. Jika mereka bisa menunda sedikit lebih lama lagi, mereka pasti bisa mengalahkan Lin Tianhui dengan mudah. Namun, sekarang kesempatan itu sudah hilang sepenuhnya. Kita sudah bertaruh, apakah kamu tidak mau mengakui kekalahanmu? Lin Hai juga mulai panik. Kalau aku kalah, lalu apa? Aku memang bilang akan membebaskanmu, tapi aku tidak pernah bilang akan langsung membiarkanmu pergi setelah kalah. Setidaknya pasukan Daxia harus mundur dulu. Kata Cao Yao, baiklah, biarkan aku duduk dengan benar. Berbaring di atas punggung kuda membuatku sangat tidak nyaman. Kata Lin Hai. Kemudian Cao Yao menarik Lin Hai dan mendudukkannya di depannya. Pada saat ini, dia merasa sangat sedih. Bukan hanya karena kekalahan dalam pertempuran, tetapi juga karena dia harus membiarkan Lin Hai pergi. Bagaimanapun, tujuan utama pasukan besar yang dipimpin oleh Lin Tianhui adalah menyelamatkan Lin Hai. Demi kepentingan yang lebih besar, dia harus membebaskan Lin Hai. Namun, sekarang dengan moral pasukan Daxia yang sedang tinggi, Lin Hai sudah menjadi kartu menawar terbesar. Setelah Yu Huasi dan Lin Tianhui bersatu kembali, mereka melihat pasukan musuh sudah mundur sepenuhnya. Yu Huasi merasa sangat terkejut, dia tidak menyangka pasukan musuh akan mundur begitu cepat. Salam hormat, Yang Mulia. Hamba datang terlambat, mohon maafkan hamba, kata Yu Huasi sambil turun dari kudanya dan memberi hormat. Kamu datang tepat pada waktunya, jika kamu terlambat sedikit saja, mungkin aku benar-benar akan mati di sini. Saat itu, Lin Tianhui juga merasakan bagaimana rasanya selamat dari kematian. Sudah lama dia tidak mengalami situasi yang begitu genting. Apakah kamu bertemu dengan utusan yang aku kirim? Tanya Lin Tianhui. Aku bertemu mereka dalam perjalanan kembali. Aku terus mengirim orang untuk mengamati situasi di sini. Ketika aku mendengar Yang Mulia menyerang tambang batu bara di sini, aku merasa ada yang tidak beres. Jadi aku segera membawa pasukan untuk memberikan bantuan. Sepertinya dugaanku benar, Turkestan memang sudah memasang jebakan. Kata Yu Huasi. Pangeran menghela napas, ya, siapa yang menyangka Turkestan akan mendatangkan bala bantuan begitu cepat. Tampaknya sejak dinasti Xia mengalahkan Tibet, negara-negara tetangga menjadi sangat waspada terhadap kita, karena hal itu mereka bersedia datang membantu Turkestan. Yu Huasi melihat sekeliling dan melihat begitu banyak batu bara yang sudah digali. Dia sangat terkejut, tak kusangka Turkestan memiliki batu bara yang begitu bagus,
kita tidak perlu takut kedinginan di musim dingin lagi. Bersambung,